Rasul bersabda, alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Segala puji hak Allah yang telah memberi taufik kepada sahabat Rasulnya sehingga Rasulnya menjadi ridho. Hadirin, hadis inilah yang dipakai dasar oleh para ulama bahwa ketika suatu saat hukum-hukum itu tidak terdapat secara langsung solusinya di Al-Quran, maka orang-orang yang berkompeten itu mengadakan ijtihad. Inilah cara kita memahami bagaimana melaksanakan perintah Allah itu. Itu cara pertama dengan cara ijtihad. Bagaimana bagi kita yang tidak mampu ijtihad? Maka para ulama menetapkan bahwa bagi orang awam, yaitu orang yang tidak mampu berijtihad, diwajibkan taklid kepada salah seorang dari madzahibil arba'ah. Jadi kita mengikuti mereka, para mujtahid. Kenapa? Karena Nabi bersabda, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Ketika seorang ahli hukum itu berijtihad dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia mendapat 2 pahala. Dan ketika tidak tepat, maka bagi dia mendapat 1 pahala. Misalnya kita taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, maka ketika Imam Syafi'i benar ijtihadnya, beliau dapat 2 pahala, kita pun dapat 2 pahala. Cuma Imam Syafi'i ditambah lagi karena kita mengikuti beliau, Imam Syafi'i dapat pahala dari kita. Ketika Imam Syafi'i ijtihadnya tidak tepat, karena salah dalam ijtihad itu bukan dosa, hanya tidak tepat pemahamannya, itu tetap dapat 1 pahala. Karena dari sisi ijtihadnya itu suatu ibadah tersendiri. Dan itu sangat aman bagi kita ya, karena kita tidak mungkin berijtihad, tidak memiliki kompetensi. Dan orang yang tidak berijtihad, tidak mampu berijtihad disebut awam. Jadi orang awam itu semua orang yang tidak bisa berijtihad, tidak memiliki kompetensi untuk berijtihad. Menurut guru saya dulu, yang jadi mujtahid itu pertama adalah sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi adalah mujtahid. Nabi bersabda, ashabi kanujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang, bagaikan bintang di langit. Maka kepada siapapun kau mengikuti, engkau pasti dapat petunjuk. Itu yang pertama. Jadi seluruh sahabat Nabi itu adalah mujtahid. Kemudian yang kedua, selain sahabat Nabi, ada dari kelompok tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menjadi mujtahid. Pada masa dulu, menurut guru saya itu ada 11 orang selain sahabat yang berijtihad. Dari 11 itu hanya 7 yang dibukukan. Dari 7 itu hanya 4 yang paling lengkap ijtihadnya, yaitu meliputi bidang ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Oleh sebab itulah para ulama dahulu membuat konsensus pertemuan, disepakati bahwa bagi umat Islam di akhir zaman yang ingin selamat dan tidak mampu berijtihad, maka wajib mengikuti kepada salah satu dari imam yang 4 atau madzahibil arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kebanyakan hingga sekarang ternyata Imam Syafi'i lebih banyak pengikutnya. Kenapa? Pertama, karena Imam Syafi'i itu baik dari jihad ibu maupun ayahnya itu masih nyambung dengan Rasulullah SAW di nenek moyangnya. Dan yang kedua, Imam Syafi'i itu dipandang paling cerdas di antara imam mujtahid yang lain. Dan yang ketiga, kalau imam yang lain itu menetap di suatu tempat, Imam Hanafi di Kufah, Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i bisa ke 5 negara pada waktu itu. Jadi dianggap keilmuannya, pengalamannya lebih tinggi dibanding yang lain. Itu tidak salah ya, jika kita memilih memang harus yang terbaik. Bagaimana taklid kepada beliau? Taklid itu kita tidak tahu dalilnya. Misalnya kita taklid kepada Imam Syafi'i dalam
fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. Kita tidak tahu ayat Al-Qur'annya, tidak tahu, tidak apa-apa, sah. Jadi silahkan pakai. Jangan banyak pikiran. Jangan karena kata orang apa dalilnya kita nggak tahu, kita jadi ragu-ragu. Jangan. Yang penting kita punya guru. Kata guru kita itu ajaran Imam Syafi'i, udah pakai aja. Jadi kalau nggak demikian kapan kita mau beramal? Karena kita tidak mau. Jadi sekali lagi kesimpulannya, saya ingin menyampaikan bahwa memahami perintah Allah dan larangan itu hanya bisa dicapai dengan 2 cara. Pertama dengan ijtihad secara langsung. Kedua, jika tidak bisa, tinggal taklid aja kepada salah satu imam yang 4. Karena itu yang disepakati oleh para ulama, ijma namanya. Salah satu dari yang 4. Dan kita di Indonesia alhamdulillah kebanyakan mayoritas bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Lanjutkan terus itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang termasuk awam tadi dikatakan semua orang yang tidak mampu beristihad. Termasuk dalam hal ini Imam Bukhari sendiri pun dan para ashabus sunan, imam-imam yang banyak meriwayatkan hadis, mereka itu dalam bidang agama termasuk kelompok awam. Sehingga tidak heran sebagian besar ulama ahli hadis mengikuti Imam Syafi'i dalam fikihnya. Sekali lagi bahwa wasiat takwa yang disampaikan oleh Hutib itu intinya adalah memadukan antara iman dan amal soleh. Sedangkan amal soleh bisa kita dapat melalui 2 cara, yaitu dengan ijtihad maupun taklid. Dan itu cara yang diridhoi oleh agama, diridhoi oleh Allah dan oleh Rasulullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khassa awliya'ahu bil karamah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bis salamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.